Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Salam sehat. Pada siang hari ini kita bertemu dan mengadakan podcast dalam rangka memperingati Lymphoma Awareness Month yang jatuh pada bulan September atau bulan kesadaran limfoma. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai diffuse large B-cell lymphoma dan bagaimana penanganannya. Perkenalkan, saya Dr. Mulyo Rajapto, SPPD KHOM, konsultan hematologi onkologi medik yang akan menjadi host. Sebagai narasumber telah hadir Profesor Dr. Ari Haryanto Reksodiputro, SPPD KHOM. Beliau merupakan expert di bidang limfoma dan salah seorang guru besar di bidang ilmu penyakit dalam, Divisi Hematologi Onkologi Medik, FKUI RSCM. Juga telah hadir menemani kita Ibu Heni. Selamat siang, Bu. Survivor diffuse large B-cell lymphoma. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Profesor Ari. Prof. Ari, apa sih diffuse large B-cell lymphoma itu? Oh, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Heni, Dr. Mulyo. Mengenai diffuse large B-cell lymphoma itu adalah satu jenis penyakit kanker darah. Kalau lebih tepat lagi, kanker darah, kanker kelenjar getah bening. Ya. Kanker kelenjar getah bening itu banyak sekali jenisnya. Ada yang sel limfosit B, ada yang limfosit T. Limfosit B juga banyak jenisnya, limfosit T juga banyak jenisnya, dan selain gambaran klinik yang berbeda-beda, keganasan juga beda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang amat berat gitu. Salah satu daripada penyakit kanker kelenjar getah bening itu adalah kanker limfoma sel B, ya. Dia adalah sel T, sel B. Tadi sel B besar barangkali ya, sel B. Nah, itu yang saya jelaskan dahulu. Barangkali di sini nanti sel B juga ada jenisnya, sel B besar, sel B kecil, sel B dan sebagainya. Diffuse, ada yang folikuler, dan saya belum jelas. Ibu ini ya bagaimana? Barangkali Dr. Mulyo bisa menerangkan. Yang mana Dr. Mulyo? Ya, baik Prof. Jadi memang diffuse large B-cell lymphoma ini adalah salah satu jenis limfoma non-Hodgkin yang paling sering ditemukan di dunia ya. Proporsinya sekitar 30-40%. Bahkan menurut penelitian Prof. Ari, datanya tuh di Indonesia bisa mencapai 60-70%. Sekarang saya beralih ke Ibu Heni. Ibu Heni bisa cerita saat pertama kali terdiagnosis diffuse large B-cell lymphoma, gejala yang dirasakan apa ya? Gejala awalnya ya kalau merasa letih, yang capek banget rasanya gitu. Terus kalau sore itu badannya kayak demam ya, tapi tidak panas gitu kan, cuman ada rasa nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita udah istirahat, bangun besok paginya segar lagi. Nah, tapi akan terulang seperti itu lagi kalau sore hari ya, badannya rasanya jadi lemes lagi gitu. Akhirnya karena capek itu yang berlebihan, saya berpikir ini ada timbul kayak satu benjolan di pangkal paha gitu. Saya pikir ini biasa awalnya, tapi nggak lama kemudian dia tumbuh lagi di leher. Nah, akhirnya ada kecurigaan, udah hampir berjalan 1 bulan nggak kempes-kempes, bahkan yang menghilang malah bertambah, dia tumbuh lagi di ketiak, dan ketiak itu makin yang ini makin besar gitu kan. Akhirnya saya ke dokter, saya ke rumah sakit, terus diperiksa lah keseluruhannya gitu. Ya, baik. Demikian Prof, apakah sesuai ya Prof gejalanya Prof? Sesuai sekali. Itu contohnya Ibu ini itu mengalami penyakit kelenjar getah bening di inguinal, kemudian di leher, kemudian di ketiak yang menjalar, dan kalau dilihat ada demam dan sebagainya dan lemas, itu harus dipikirkan kemungkinan kanker ya, kanker kelenjar getah bening ya, itu harus dipikirkan. Betul sekali, gejala-gejala memang demikian.
Jadi ada kanker kelenjar getah bening, ada yang disertai demam, ada yang tidak disertai demam. Tapi ibu yang disertai dengan gejala demam, ya, dan tidak enak badan, ya, itu namanya kanker kelenjar getah bening yang stadiumnya B dengan gejala-gejala kelenjar getah bening. Dan stadiumnya juga sudah stadium 3, ya, tidak bukan 1 atau 2 lagi karena sudah melewati diafragma, sekat rongga tubuh. Ya, jadi sudah stadium 3 dan dengan gejala-gejala sistemis. Sekarang tinggal tunggu kita hasil pemeriksaan laboratorium PA-nya bagaimana nanti, harus dibiopsi itu kalau begitu. Ya. Ya, bagaimana ya Prof untuk kita sebagai dokter dan pasien tahu diagnosis pastinya? Tadi Prof bilang dengan biopsi, itu bagaimana caranya ya Prof? Ya, jadi kalau ada penyakit semacam itu, penyakit kelenjar getah bening, walaupun ada demam atau tidak ada demam dan sudah menjalani beberapa tempat, maka kita harus memikirkan 2 kemungkinan. Apakah ini kanker atau bukan kanker? Ya, kalau bukan kanker bisa karena infeksi, bisa juga penyakit TBC juga bisa demikian, TBC kelenjar. Nah, tetapi pengobatannya kan beda sekali. Yang satu infeksi, yang satu lagi kanker. Jadi untuk kepastiannya harus diperiksa di bawah mikroskop. Jadi harus diambil jaringannya, kemudian dilihat mikroskop. Itu namanya dibiopsi oleh ahli bedah. Ahli bedah mengambil sebagian daripada benjolannya, kelenjarnya itu, kemudian dikirim ke laboratorium patologi anatomi namanya. Nanti pakaian laboratorium patologi anatomi, ahli patologi anatomi akan menyebut ini infeksi atau ini kanker. Ya, kalau kanker, kalau infeksi apa? Ya, apa TBC atau apa? Kalau kanker yang jenis mana? Apakah Hodgkin, apa non-Hodgkin atau penyakit lain, ya? Dan barangkali itu jawabannya. Kita tunggu itu jawaban daripada ahli PA, dia mengatakan apa, ya, gitu. Lalu bagaimana jawabannya dari bagian PA, patologi anatomi, Dr. Bulyo? Ya, baik Prof. Kalau Ibu sendiri, apa yang dokter lakukan ya Bu sama Ibu? Apakah Ibu dibiopsi juga, dioperasi? Iya, dibiopsi. Dibiopsi ya. Lalu apalagi yang dikerjakan oleh dokter? Itu terus disuruh lab. Periksa lab. Akhirnya juga kayaknya maksudnya ini ada tanda-tanda, terus jadi akhirnya suruh CT scan juga. CT scan ya. Suruh echo jantung juga. Suruh periksa jantung, USG ya. USG terakhir disuruh PET scan. Oh, disuruh PET scan. Jadi memang kesimpulan akhirnya sesuai patologi anatomi di bawah mikroskop sesuai dengan diffuse large B-cell lymphoma. Iya. Kalau pengobatannya bagaimana ya Prof ya, kalau sudah tegak, sudah pasti ini kanker? Jadi kalau tadi sudah ditentukan di sana, dilihat, diperiksa dahulu, ternyata memang limfoma non-Hodgkin B-cell, large B-cell lymphoma, dan sudah di PET scan ya, sudah di CT scan, dan lalu ditentukan stadiumnya, itu sudah stadium 3 barangkali tadi atau 4. Kemudian bagaimana pengobatan? Pengobatannya bergantung kepada stadiumnya dan bergantung pada PA-nya. Nomor 1 PA-nya. Kalau PA-nya mengatakan jenisnya folikuler bukan diffuse, ya, ada yang namanya folikuler, jenis limfoma sel B tapi folikuler, ya, bukan diffuse. Yang folikuler itu tidak harus segera diobati, tergantung gejala-gejalanya berat atau tidak. Dihitang gejalanya. Tapi kalau diffuse harus segera diobati. Jadi tujuannya pun beda. Kalau diffuse tujuannya harus sembuh, dihilangkan sama sekali. Kalau folikuler tidak perlu dihilangkan tumornya, karena tumor itu tumbuhnya lambat sih. Ya, ini gejalakannya hanya gejala. Jadi demikian keadaannya tadi. Gitu pengobatannya, dokter. Ya, baik Prof. Ibu akhirnya berobat ke Poliklinik Hematologi Onkologi Medik RSCM ya. Dokter melakukan apa pengobatannya kepada Ibu? Dokter melakukan kemo. Oh, kemoterapi ya? Kemoterapi selama 6 kali. 6 siklus ya? Ya. Tiap? 3 minggu sekali. Tiap 3 minggu selama 6 siklus. Yang Ibu rasakan apa efek baiknya dan efek sampingnya? Efek baiknya ya pasti kelenjar-kelenjar juga hilang. Oh, kelenjarnya hilang semua ya? Tapi efeknya banyak yang dirasakan, yaitu badan rasa nggak enak, di lidah pun rasa pahit gitu kan. Terus
kadang-kadang dia juga ada rasa panas gitu kan. Jadi kita mau makan pun susah gitu Susah, kan. ya. Tapi itu hanya beberapa hari, selebihnya dia akan seperti biasa lagi. Biasa ya. Ibu sempat mengalami infeksi selama proses kemo. Ada. Jadi itu kemo pertama. Jadi Iya. pas kemo pertama kurang lebih 2 minggu keserang di paru-paru. Infeksi pada paru-paru saat- ya. Saturasi sampai turun, jadi sesak nafas. Ya, nah, ya, ya. akhirnya masuk lagi ke rumah sakit dan itu diobatin. Ya akhirnya ya Bisa berangsur-angsur. perbaikan ya. Tapi ya bagusnya dokternya bilang tidak terkena cancer paru-parunya itu. Oke, baik. Jadi pasiennya dokter memberikan kemoterapi ya, Prof. Efeknya kelihatannya bagus, namun memang ada beberapa efek samping. Untuk limfoma ini sendiri, pengobatannya dengan kemo memang responnya sangat bagus, apa bagaimana ya, Prof? Ya memang demikian. Jadi memang seperti kita lihat tadi ibu ini rupa lymphoma diffuse large B cells ya. Itu diffuse, jadi mesti dikasih kemo karena itu perjalanannya cepat dan bisa menjadi berat badannya. Jadi harus di kemo dan memang kemonya itu efek sampingannya banyak, bisa banyak sekali ya. Tetapi harus di atas, harus bisa ibu semua harus dijelaskan oleh pak dokternya bahwa itu hebat. Dan itu bisa diatasi dan ibu juga harus bekerja sama karena kalau tidak bisa melalui efek sampingan itu tidak bisa diobati ya dan hasilnya adalah sembuh ya seperti ibu lihat ibu sekarang barangkali sembuh ya sudah hilang sama sekali ya jadi dia memang obatnya berat sekali efek sampingannya bisa leukositnya turun sekali jadi ibu menjadi amat rentan terhadap infeksi itu pertama. Kedua, mual-mual, muntah-muntah, tidak nafsu makan. Ketiga, ibu bisa jadi infeksi, tadi sesak napas sampai infeksi karena leukositnya turun sekali. Nah, itulah masalah yang harus diatasi oleh ahli penyakit dalam ibu, oleh ahli kanker, ahli hematologi onkologi ibu, oleh orang ahli penyakit dalam. Karena dia infeksi itu bisa gawat. Karena infeksi pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah kemudian leukositnya turun jadi tidak mempunyai daya tahan tubuh sama sekali harus kasih antibiotika yang cocok dan tepat guna begitu ya dan kemudian mual juga bikin lebih buruk lagi udah infeksi mual maka itu harus dihilangkan juga tiap orang kan beda obat anti mualnya ya Dr. Mulyo ada yang mudah bilang ada yang tidak kemudian infeksi kalau ada infeksi harus dicegah yang dijelaskan pasien jangan kena infeksi Anda harus hidupnya hati-hati gitu dan kalau berat cepat diopname dokter mesti tahu kapan mesti diopname kapan boleh berobat jalan kalau keadaan berat kalau tadi sampai infeksi paru-paru harus dirawat tadi sempat ibu dirawat tadi karena infeksi paru-paru itu kalau timbul pada orang yang kanker kelenjar getah bening diobati dan leukositnya turun bisa gawat sekali karena dia tidak punya daya tahan tubuh. Jadi harus cepat diatasi, infeksi harus cepat dihilangkan, diberantas dengan antibiotika yang tepat. Kalau tidak tepat harus diganti antibiotika dan kemudian keadaan umumnya harus diperbaiki. Ya, itu. Dan keberhasilan itu menunjuk itu merupakan hasil dari seorang ahli penyakit dalam. Orang yang mengobati itu harus mempunyai dasar pengetahuan penyakit dalam. Harus bisa mendeteksi, mencegah infeksi, mendeteksi dini infeksi, mengatasi infeksi, dan selanjutnya. Infeksi yang berat pun bisa sepsis, itu harus bisa diatasi oleh dokter yang memberikan kemo. Itu dasarnya mengapa itu dokter harus mempunyai dasar penyakit dalam pada penyakit limfoma ini. Begitu barangkali Dokter Mulyo. Ya, baik Prof. Kita lihat foto PET scan ibu ya. Ini sebelum saat sakit ya, sebelum memulai pengobatan. Kalau kita lihat benjolan limfomanya, kelenjar getah beningnya ada di leher, di lipat ketiak, dan di lipat paha ya. Lalu setelah pengobatan, lanjut setelah ini. Nah ini sebelum pengobatan dan setelah pengobatan, kalau kita lihat hilang semua limfomanya ya. Selamat kepada Ibu. Ibu Heni, ada pesan-pesan khusus kepada para pasien, pejuang-pejuang limfoma agar bisa seperti Ibu kondisinya seperti ini sekarang sehat.
Ya, pesannya saya, jangan takut mendengar kata cancer. Itu harus diatasi dengan diri sendiri. Yakin bahwa dokter bisa menyembuhkan, dan diri kita juga harus yakin saya mau sembuh. Itu yang nomor satu. Dan juga jangan suka mencari opini yang lain ya. Maksudnya percayakan dengan dokter yang kita pakai, yang sehingga kita juga akan nyaman dengan dokter ini. Kedua, jangan mendengar kata kesini bagus, ke situ bagus, atau ke alternatif ini bagus gitu kan. Kita pegang kalau dokter ini mengatakan saya bisa mengobati, ya sudah, kita jalani kemo sepahit apapun kita jalanin, kita berpikir ini untuk penyembuhan kita. Dan setiap kita mau kemo, jangan berpikir aduh besok saya mau kemo, saya akan begini. Tapi kita harus berpikir positif. Kalau kita kemo, kita jalanin, oh besok berarti sudah berkurang, berarti penyakit itu sudah berkurang. Dan juga membuat hati kita juga, kalau penyakit kita berkurang, pasti hati kita kan juga akan senang, akan riang. Itu juga salah satu cepat yang membuat imun kita bertambah dan penyakit kita juga akan hilang gitu. Jadi jangan takut dengan kata kemo, dengan kata cancer. Hadapi dengan yakin dan percaya bahwa saya bisa menghadapi ini. Baik, terima kasih kepada Prof. Ari Haryanto, narasumber kita, dan Ibu Heni, survivor dari lymphoma non-Hodgkin ya. Sebagai penutup, mudah-mudahan acara podcast kita pada siang hari ini banyak membawa manfaat, banyak membawa semangat kepada para dokter dan kepada para pasien-pasien pejuang lymphoma non-Hodgkin. Salam dari kami, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.